Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang TVRI. Hari ini Jumat 30 Desember 2022. Saya Leni Hadiawati. Dan saya Andi Wijaya. Saudara, sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam Klik Indonesia Siang berikut ini. Nasib kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM rencananya akan diumumkan hari ini. Buncah kuliner khas Vietnam yang semakin populer sejak mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyantap dan menyebut makanan favoritnya. Kita awali berita pertama, saudara. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM rencananya akan diumumkan hari ini. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin rencananya akan mendampingi Kepala Negara mengumumkan hal tersebut. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan nasib pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Budi menyatakan tugas Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN sudah selesai pada bulan ini. Presiden Jokowi telah memberi sinyal akan menghentikan kebijakan PPKM menyusul penurunan kasus COVID-19. PPKM berlevel di Indonesia saat ini masih berlaku mulai 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023. Presiden Jokowi menyatakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menurun cukup signifikan dibandingkan saat-saat puncak gelombang COVID-19 Delta dan Omikron di Indonesia. Di tengah rencana menghentikan PPKM, kasus COVID-19 Omikron subvarian BF7 alias BA5217 sudah ditemukan 15 kasus di Indonesia. Subvarian yang merupakan turunan dari BA5 itu disebut menjadi penyebab lonjakan infeksi virus corona di Cina. Saudara, pemerintah rencananya akan mencabut aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang tidak lagi membatasi aktivitas sosial ekonomi. Nasib pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat rencananya akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dan hal ini menyusul terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kemungkinan PPKM level 1 di Indonesia akan dicabut. Kita akan bahas dalam infografis berikut ini, saudara, di mana ada beberapa hal pemberlakuan PPKM. Yang pertama, aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2022 tentang PPKM pada kondisi COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali, di mana PPKM level 1 di Jakarta ini sebelumnya diberlakukan sejak 8 November hingga 21 November 2022. Lalu kemudian PPKM Jawa Bali sebelumnya berlaku selama 14 hari, yakni 8 hingga 21 November 2022. Dan saat ini pemerintah akan mencabut aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada Januari 2023 karena melandainya kasus COVID-19 di tanah air. Lalu kita juga akan melihat apa sebetulnya yang berubah jika PPKM dicabut. Yang pertama yaitu jika PPKM dicabut berarti aktivitas masyarakat tidak akan lagi dibatasi. Dan selanjutnya, salah satu bentuk adaptasi baru yang akan diterapkan adalah aturan menggunakan masker yang menjadi opsional. Yang dimaksud opsional ini adalah penggunaan masker akan didorong berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab masing-masing sesuai kondisi kesehatannya. Lalu jika PPKM dicabut, dari sisi kapasitas tidak ada lagi peraturan pembatasan, yang ada adalah memastikan perlindungan masyarakat tetap terbentuk dalam bentuk herd immunity atau kekebalan kelompok melalui persyaratan vaksinasi. Selanjutnya kita lihat di mana dalam pemberlakuan PPKM ini yang ketiga adalah apa yang berubah jika dicabut. Selanjutnya, banyak daerah sebelumnya telah menerapkan PPKM level 1 yang sebenarnya ini juga sudah bisa beraktivitas dengan kapasitas 100%. Lalu selanjutnya, di mana yang ketiga dalam pemberlakuan PPKM, yakni di antaranya adalah kebijakan apa saja jika
aturan pemberlakuan PPKM ini dicabut, yaitu hal ini akan berdampak positif pada mulai bergeraknya roda ekonomi berbagai tingkatan. Di mana kebijakan PPKM tahun depan ini juga memperluas ekspansi dalam jangka pendek dan panjang. Dan upaya pengendalian kasus dan penanganan pasien COVID akan tetap berlanjut meski PPKM dicabut. Namun sebelum PPKM dicabut, warga ataupun masyarakat harus diedukasi terlebih dahulu tentang COVID-19. Dan saudara, demikian infografis terkait peraturan PPKM yang akan dicabut dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo hari ini. Saudara, sejak pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019, virus corona hingga kini masih menunjukkan penambahan kasus. Menjelang tahun baru 2023, kasus virus corona di Indonesia mulai mengalami penurunan. Namun di negara lain seperti di Cina, COVID-19 justru tengah mengganas. Berdasarkan data Worldometers, total kasus virus corona secara global adalah 661.722.153 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 634.195.026 telah sembuh, sedangkan 6.685.810 pasien meninggal dunia. Sementara itu tercatat sebanyak 20.841.317 kasus aktif COVID-19 di seluruh dunia saat ini. Total 99,8% atau 20.802.538 pasien mengalami gejala ringan. Sedangkan 0,2% lainnya atau 38.779 kasus dalam kondisi serius. 5 negara yang melaporkan kasus COVID-19 terbanyak yaitu Amerika Serikat, India, Prancis, Jerman, Brazil. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus harian virus corona di Indonesia memasuki angka terendah dalam setengah tahun 2022. Tercatat pasien COVID-19 bertambah 538 kasus per minggu 25 Desember 2022 sehingga total konfirmasi menjadi 6.716.124 kasus. Adapun total kasus corona aktif di Indonesia masih di atas angka 20.000, tepatnya 20.231 kasus. Pasien sembuh bertambah sebanyak 974 sehingga recovery rate kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 97,3%. Sementara itu, pasien meninggal dunia akibat virus corona per minggu lalu sebanyak 13 jiwa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) luar Jawa Bali, Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia disebut masuk endemi. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan kriteria dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), sekaligus menilik situasi penularan COVID-19 di Indonesia yang berada di level 1 selama 12 bulan. Perkembangan Indonesia masuk endemi ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu nantinya menjadi salah satu pertimbangan kesiapan Indonesia menghentikan kebijakan PPKM. Berbeda halnya di Cina, 1 juta kasus harian di Provinsi Zhejiang, Cina tercatat mengalami penambahan 1 juta infeksi harian COVID-19. Menurut laporan pemerintah setempat, jumlah itu diperkirakan akan berlipat ganda di hari-hari mendatang. Terlepas dari rekor lonjakan kasus secara nasional, Cina melaporkan tidak ada kematian akibat COVID-19 selama 5 hari hingga Sabtu 24 Desember 2022. Sebelumnya, Direktur Pusat Nasional Penyakit Menular Zhang Wenhong memperkirakan lonjakan virus corona di Cina akan mencapai puncak dalam sepekan ke depan. Sementara itu di Hong Kong telah membuka perbatasan. Kepala Eksekutif Kota Hong Kong, John Lee mengatakan Hong Kong dan Cina sepakat akan membuka kembali perbatasan wilayah pada pertengahan Januari 2023 meski kasus COVID-19 di Cina saat ini tengah melonjak. Rencana pembukaan perbatasan sendiri merupakan pertama kalinya sejak ditutup pada 2020 akibat virus corona. Kedua pihak akan membuka perbatasan secara bertahap, teratur, dan secara penuh untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum pandemi.
Saudara, tanggul penahan pantai jebol mengakibatkan perumahan elit di kawasan Pantai Marina Semarang banjir. Jebolnya tanggul sebanyak 7 titik ini akibat dari gelombang tinggi pantai yang menghantam pembatas pantai dengan perumahan. Cuaca buruk yang menerjang kawasan Pantai Marina Semarang mengakibatkan tanggul pembatas pantai dengan perumahan jebol. Tanggul sepanjang sekitar 200 meter mengalami jebol di 7 titik akibat hantaman gelombang tinggi perairan Semarang. Peristiwa jebolnya tanggul ini mengakibatkan puluhan rumah elit di kawasan Pantai Marina Kota Semarang terendam banjir. Untuk antisipasi, petugas mengevakuasi warga khususnya anak-anak, orang sakit dan lansia ke tempat yang lebih aman. Jadi air lautnya masuk ke pemukiman sampai masuk ke rumah-rumah dan sedang dilakukan evakuasi. Untuk prioritas dulu yang bisa dilakukan ya, menyelamatkan, mengevakuasi anak-anak, kemudian orang yang sakit, kemudian lansia yang memang harus butuh lingkungan yang aman dulu kita selamatkan. Dan di dalam Villa Marina masih ada yang masih bertahan di rumah karena rumahnya tinggi. Akibat jebolnya tanggul, air laut masuk ke perumahan dengan ketinggian mencapai 45 hingga 70 cm. Dengan banyaknya titik tanggul yang jebol, dimungkinkan akan merembet ke bagian lain. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan penanganan sementara. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, pencarian korban kapal tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan masih berlangsung. Basarnas Selayar tak bisa memaksimalkan pencarian karena terkendala cuaca buruk. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah bergabung bersama reporter TVRI Erlangga Rokadi. Selamat siang Erlangga, sudah ada berapa korban yang ditemukan saat ini Erlangga? Iya, selamat siang Andin dan juga saudara. Hingga saat ini ada 6 korban yang masih dinyatakan hilang dan ini masih dilakukan pencarian oleh tim SAR atau Basarnas bersama dengan tim gabungan lainnya, yaitu Basarnas Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Danpos Selayar. Dan ini memang hingga saat ini masih dilakukan pencarian oleh tim SAR Danpos Selayar dan juga tim SAR lainnya. Memang ada 6 korban yang dinyatakan hilang dari tenggelamnya kapal layar motor Kasman Indah 06 di perairan Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Dan memang Danpos Selayar Andi Raswan menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha penuh dan juga maksimal melakukan pencarian, namun terkendala dengan cuaca buruk, cuaca ekstrim yang terjadi di perairan Kepulauan Selayar dari titik lokasi kecelakaan, sehingga memang ini yang menjadi penyebab utama atau kendala utama dari tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian korban yang hilang. Dan cuaca memang beberapa hari terakhir ini sangat buruk, baik itu ketinggian gelombang, hujan dan juga angin kencang yang menerjang Kepulauan Selayar dan juga perairan Selayar ini menjadi hambatan terbesar yang dihadapi oleh para tim SAR ya untuk mencari para korban hilang atau 6 korban hilang. Kalaupun dipaksakan maka ini akan menyelamatkan antisipasi untuk keselamatan para personil, sehingga memang ini menjadi acuan ataupun menjadi perhatian dari tim SAR ketika melakukan pencarian. Keselamatan jiwa para tim SAR dipertaruhkan ketika pencarian dipaksakan. Dan Pos Selayar memang terus mengimbau dan juga sudah melakukan koordinasi kepada pihak terkait, misalnya Dan Ramil di Kepulauan Takabonerate untuk anggotanya mengirimkan ke daerah pesisir pantai untuk mengecek lokasi pantai, jangan sampai memang terdampar di area tersebut. Dan juga telah berkoordinasi dengan SAR Bau-Bau dan juga SAR Maumere, karena memang koordinasi ini dilakukan karena jangan sampai ada diketahui tanda-tanda adanya ditemukan korban yang terdampar, karena memang arus mengarah ke timur saat ini, sehingga pihak Basarnas atau Danpos Selayar ini berkoordinasi dengan SAR Maumere dan juga Bau-Bau. Dan memang ketinggian gelombang di perairan Kepulauan Selayar, khususnya di area atau perairan Jampea ini memang ketinggiannya mencapai 4 hingga 5 meter untuk saat ini, dan juga disertai angin kencang serta hujan yang menjadi kendala para tim SAR.
Andin, kembali ke Anda di studio. Baik, 6 korban hilang masih dalam pencarian tim SAR. Erlangga Rokadi melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Erlangga, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Pelabuhan Merak, Banten, Saudara, di mana Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno meminta operator dan petugas pelabuhan menolak kendaraan yang bermuatan lebih atau overdimension dan overloading. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama reporter TVRI Erzan Ameira. Erzan, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Andin dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa kendaraan overdimension dan overloading atau yang disebut juga sebagai odol masih kerap menjadi permasalahan dalam aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni yang berada di Provinsi Lampung. Seperti halnya yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2022 lalu, sebuah truk terjatuh ke dalam air saat melangsungkan aktivitas bongkar muat kapal. Dan tentunya selain juga memang faktor cuaca yang menjadi penyebab terjatuhnya kendaraan tersebut. Dan berdasarkan hal itu pula, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugianto meminta kepada operator dan juga seluruh petugas Pelabuhan Merak untuk dapat tegas menyikapi kendaraan yang terindikasi odol ini. Kemudian jika kendaraan yang tidak menaati peraturan, maka diwajibkan untuk keluar dalam antrian kendaraan yang akan memasuki pelabuhan atau akan memasuki dermaga di dalam sebuah kapal. Kemudian operator pelabuhan penyeberangan nantinya akan memutarbalikkan kendaraan untuk dapat mengeluarkan kendaraan tersebut dan tidak mengizinkannya untuk mengikuti aktivitas penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni. Kemudian sekedar informasi tambahan pemirsa, berdasarkan data yang kami dapatkan saat ini, pada tanggal 29 hingga 30 Desember 2022 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi, kapal yang beroperasi saat ini mencapai 29 kapal dengan total aktivitas 95 perjalanan. Kemudian total penumpang sebesar 44.061 dengan total kendaraan 10.592 kendaraan. Dan jika diakumulasikan sejak tanggal 17 Desember 2022 hingga tanggal 30 Desember 2022, total penumpang sebanyak 966.687 dan total kendaraan 228.708. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita kembali kepada Andin di studio. Baik, Erzan Ameira melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih atas laporan Anda, Erzan. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia mengapresiasi seluruh pihak dalam mewujudkan Awarding Green Port tahun 2022. Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam 20 besar negara dengan performa pelabuhan yang baik. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada 10 pelabuhan yang telah melakukan sertifikasi Green Port. Penghargaan ini diberikan kepada pelabuhan yang telah melakukan proses assessment oleh ID Survey, yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia atau Persero dan PT Sukovindo. Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam 20 besar negara dengan performa pelabuhan yang baik. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendriarti mengatakan asesmen Green Port telah dilakukan secara digital. Kalau itu yang 14 adalah pelabuhan yang menggunakan digital sistem digital ya. Jadi itu yang sudah terkonek. Nah, ini sebenarnya dengan Pelindo juga dijadikan satu manajemen ya. Ini dengan Pak Menko minta menargetkan 49 tahun depan itu sebenarnya untuk sistem manajemen pelabuhan yang menggunakan sistem digital dan terkonek. Dalam melakukan asesmen Green Port dilakukan telah memenuhi peraturan berstandar internasional seperti PIAN, GPAS, dan kearifan lokal Indonesia, yaitu peraturan-peraturan terkait kepelabuhan, lingkungan, dan energi, serta didukung oleh personil yang telah tersertifikasi.
Ya, tadi seperti disampaikan, proses asesmennya itu asesori datang ke pelabuhan, kemudian melakukan penilaian berdasarkan standar-standar yang sudah ditentukan. Standarnya sendiri mulai dari standar internasional, kita gabungkan dengan standar Indonesia juga supaya ada kearifan lokal yang kita terapkan di situ. Setelah hasil asesmen dilakukan, kemudian kita bawa ke Pokja dan kemudian ke Pleno. Secara umum yang dinilai tidak masuk misalnya aspek manajemen pelabuhan, pengelolaan pelabuhan, kemudian aspek teknologinya yang dipakai, kemudian bagaimana pelabuhan mengimplementasikan digital, karena 3 hal inilah yang menjadi konsep dasar dari Green Port maupun Smart Port. Kementerian BUMN memberikan amanah kepada ID Survey untuk fokus mendukung penerapan green economy, memastikan penerapan tata kelola pertambangan, dan mendukung penerapan lokal konten melalui sertifikasi TKDN. Di samping itu, BKI, Sukovindo, dan Surveyor Indonesia terus meningkatkan kompetisi dan pelayanan dalam sektor TIC. Sementara itu, Saudara, Menko PMK dan Menhub cek jalur Puncak Bogor jelang Tahun Baru 2023. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah bergabung bersama reporter Zolano Kusumo langsung dari Gadok Puncak Bogor. Selamat siang Zolano, bagaimana hasil dari cek jalur Menko PMK dan Menhub? Ya, selamat siang Andin dan saudara. Memang 1 hari menjelang malam pergantian tahun 2023, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau secara langsung jalur Puncak Bogor Jawa Barat ini terkait kesiapan dari Satlantas untuk rekayasa arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor ini dan yang diberlakukan oleh Satlantas Polres Bogor Jawa Barat sudah baik dan sudah bisa diatasi dengan baik. Demikian sementara itu menurut Satlantas Polres Bogor telah mempersiapkan beberapa rekayasa arus lalu lintas di puncak menjelang Natal dan Tahun Baru 2023 nanti. Berikut pernyataan dari Menhub Budi Karya Sumadi. Memantau di mana harus ada one way, di mana harus kontraflow. Ya, keren Pak Kapolres ya. Saya mendampingi Pak Menhub untuk meninjau kondisi perjalanan lalu lintas yang ada di wilayah pos layanan terpadu Gadok, terutama untuk memantau arus perjalanan ke arah puncak, dan nanti akan kita persiapkan juga setelah arus balik mereka. Secara umum, berdasarkan pantauan saya yang ditampilkan di layar monitor, semua berjalan dengan baik. Ya, sementara itu untuk meminimalisir terjadinya kepadatan arus lalu lintas di Puncak Bogor Jawa Barat ini, pihak Satlantas Polres Bogor Jawa Barat ini akan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menerapkan sistem ganjil genap yang akan dilakukan pada pukul 14 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan rekayasa arus lalu lintas itu berlaku mulai dari hari Kamis kemarin hingga hari Minggu, tepatnya tanggal 31 Desember 2022 nanti. Dan khususnya untuk hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 nanti, pihak dari Satlantas Polres Bogor Jawa Barat akan menutup jalur mulai dari keluar tol Ciawi hingga ke arah Puncak Pas pada pukul 16, pada pukul 18 hingga pukul 6 1 Januari 2023 nanti. Hal tersebut ditutup karena saat malam pergantian tahun nanti, kawasan Puncak Bogor Jawa Barat ini akan menggelar Car Free Night atau malam bebas kendaraan roda 2 dan roda 4. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Simpang Gadok Puncak Bogor Jawa Barat. Kembali ke studio Andin. Baik, Zolano Kusumo melaporkan langsung dari Gadok Puncak Bogor Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, sejumlah informasi lain masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang.
awal tahun 2023 dengan lantunan doa dan harapan dari 6 pemuka agama diselingi penampilan spesial dari band Ungu. Bersama pembawa acara Genda Ahmad dan Aliza Putri bersama Merawat Negeri, Jumat 30 Desember 2022 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Memiliki hobi di bidang fotografi dan musik, putra sulung proklamator Guntur Soekarno Putra menceritakan kesibukan sehari-harinya. Kamis di rumah, Jumat ngantor, Sabtu Minggu di rumah. Anak Bung Karno ini Mas To tidak terjun ke dunia politik. Nah ini orang suka salah. Suka salah ya? Nggak ngerti. Mas To nggak pernah nggak berpolitik. Oke. Sejak Mas To. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Memeriahkan awal tahun 2023, TVRI mempersembahkan sketsa komedi yang bikin ketawamu nggak bisa berhenti. Ada Jarwo Kuat, Rudi Sipit, Fakih Ngademir, Aida Denimon, dan Ira Mutiana. Saksikan Seblak, sketsa Banyolan Komedi, Minggu 1 Januari 2023, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, informasi selanjutnya mengenai suasana dan pengamanan di sejumlah tempat wisata menjelang akhir tahun. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Anggi DJ di Yogyakarta dan M. Sawalnur di Bali. Terlebih dahulu kita ke Anggi. Selamat siang Anggi, apa saja yang dilakukan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan wisatawan selama tahun baru ini? Anggi. Ya, selamat siang Andi, terima kasih. Dan memang daerah istimewa Yogyakarta ini memang selalu istimewa, saudara. Kalau kita melihat memang daerah istimewa Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata dan juga favorit bagi sejumlah wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Terbukti dengan berdasarkan informasi dan juga data yang kami terima dari Titik Kereta Api Indonesia Daob 6 yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta ini, tiket sudah terjual bahkan lebih dari 236.576 tiket yang datang untuk ke Yogyakarta. Dan selain itu juga berdasarkan pantauan kami di sejumlah hotel yang ada di Yogyakarta, kami juga melihat adanya peningkatan pengunjung ataupun juga para penginap yang datang ke sini dengan angka bahkan sampai dengan 90%. Nah, saudara, selain itu juga dapat kami sampaikan bahwasannya saat ini di mana pedestrian yang menjadi favorit dari wisatawan yang datang ke Yogyakarta adalah kawasan Malioboro. Nah, kawasan Malioboro ini memang dari pagi sampai dengan siang ini kami memantau terlihat banyak sekali aktivitas di mana para pengunjung melakukan wisata untuk melihat sejumlah kearifan lokal dan juga UMKM hasil dari karya masyarakat yang ada di Yogyakarta. Kami akan melihat kira-kira seperti apa antisipasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata setempat untuk menghadapi malam pergantian tahun dan menyambut wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Bersama saya sudah ada Bapak Singgi Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng siang Pak Singgi. Sugeng siang Mas Anggi. Sehat ya? Luar biasa ini. Baik Pak Singgi, kalau kita melihat ada banyak sekali lonjakan wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Lalu apa yang menjadi antisipasi dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk menghadapi datangnya banyak wisatawan ke sini? Ya, ini terima kasih karena sekarang ini Yogyakarta menjadi destinasi utama pilihan para wisatawan, jadi destinasi yang pertama yang ingin dikunjungi. Nah, tentu antisipasi ini menyambut libur Natal dan Tahun Baru, sekaligus ini libur sekolah juga, jadi risikonya terasa sekali. Pasti kami menyiapkan dari sisi
destinasinya terlebih dahulu dari sisi kapasitas, dari sisi amenitasnya. Kami juga melakukan rekayasa terhadap lalu lintas supaya wisatawan tetap nyaman, tidak terganggu oleh kemacetan yang cukup panjang. Dan juga kami menyiapkan tim-tim monitoring yang nanti tentu akan membantu para wisatawan yang masuk datang ke Yogyakarta. Kami juga ingin informasikan bahwa selama Nataru ini, khususnya untuk menyambut pergantian malam tahun baru, secara khusus ya di Yogyakarta kita tidak adakan acara-acara khusus, tapi kita lebarkan ke 4 kabupaten supaya ini bisa merasakan crowd yang ada di Yogyakarta itu sendiri. Begitu Mas Anggi. Baik, selain itu kalau kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas Pariwisata, kebijakan apa saja Pak untuk tetap membuat para pengunjung ataupun juga wisatawan yang datang ke Yogyakarta ini dengan membawa kenangan baik tentu saja, nyaman di sini? Tentu yang pertama kualitas itu sendiri, baik itu kualitas destinasinya, kemudian keramah tamahan atau hospitality ini sangat penting sekali. Kemudian produk-produk yang diciptakan, baik itu produk paket wisata maupun produk UMKM maupun ekonomi kreatif ini tentu kita kurasi sehingga betul-betul nanti akan bisa membawa kenangan yang sangat baik. Kenangan itu tidak hanya terlihat di foto atau video, tetapi juga kenangan bagaimana keramah tamahan Jogja, kemudian budaya Jogja ini betul-betul bisa memberikan pengalaman budaya yang sangat mendalam kepada para wisatawan itu sendiri. Baik, nah selain itu juga tadi sudah saya menyampaikan kepada pemirsa bahwasanya kami juga memantau di sejumlah hotel yang ada di kawasan daerah istimewa Yogyakarta ini terjadi kenaikan para pengunjung yang bermalam ataupun juga menginap di hotel tersebut. Bahkan ini angkanya mencapai 90%. Pak Singgi bisa diceritakan? Sebetulnya kalau kita bicara okupansi hotel ini sudah sangat penuh atau okupansi bisa mendekati 100% Mas Anggi. Untuk ring 1 atau di Malioboro dan sekitarnya itu hampir bisa dikatakan 95-97 gitu ya. Tapi sudah sangat sulit untuk mencari kamar. Tapi di pinggiran saya kira masih sangat available antara kisaran 60-70%. Inilah yang kemudian bangkitnya sektor pariwisata dan kepercayaan pada wisata terhadap Jogja sangat luar biasa. Baik. Terakhir ini kami juga ingin Pak Kadis langsung menyampaikan kepada pemirsa bagi siapapun yang datang ke Jakarta untuk tetap dihimbau bagaimana untuk menjaga ketertiban di sini. Ya, tentu sekarang ini karena memasuki cuaca yang kadang-kadang sulit diprediksi, sekarang juga ada cuaca ekstrim, maka kami menyarankan para wisatawan untuk selalu waspada. Banyak. Jika kita bisa mencegah terjadinya karena kita masih pandemi ya. Kemudian juga untuk mengantisipasinya kita punya aplikasi Penting Jogja yang bisa digunakan untuk memantau sebetulnya destinasi wisata ini ada berapa orang per 2 jam ini. Jika betul bisa di-manage kunjungan kita supaya lebih efektif, bisa reservasi dan membayar secara cashless di aplikasi Penting Jogja. Datang ke Jogja, bawa kenangan yang baik dan tentu akan kami tunggu saat datangannya berikutnya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Salam sehat selalu. Terima kasih untuk himbauannya juga kepada pemirsa. Nah, saudara juga dapat kami sampaikan bahwasannya pemantauan kami saat ini di kawasan Malioboro, jika biasanya hanya didatangi atau dipadati oleh 3.000 pengunjung saja wisatawan, namun pada musim libur ini kami mencatat kurang lebih sampai dengan 7.000 wisatawan yang meramaikan kawasan Malioboro sepanjang pagi sampai dengan siang hari ini. Kami juga masih akan terus mengupdate seperti apa perkembangan untuk menjelang tahun baru dari daerah istimewa Yogyakarta. DJ kembali ke studio. Terjadinya lonjakan wisatawan terus dilakukan oleh pihak terkait. Dan kita kini beralih ke Sawal di Bali. Sawal, bagaimana kunjungan wisatawan di Garuda Wisnu Kencana? Apa saja yang dilakukan ataupun persiapan yang dilakukan? Sawal. Nah ini akan dimulai pada pukul 6 sore pada Sabtu mendatang. Ini akan menampilkan beberapa entertainer ataupun juga tentunya sejumlah festival musik juga yang akan diselenggarakan di tempat kami berada saat sekarang ini. Tidak hanya festival musik yang diisi oleh artis-artis ibu kota, dan di BGC ini juga tentunya sudah dipersiapkan begitu seperti panggung musik ataupun panggung konser yang nantinya akan diisi oleh artis-artis ataupun juga tentunya pemusik-pemusik kenamaan seperti Bambu, lalu juga akan hadir Sarah Geronimo.
Siang Bapak Stefanus. Siang. Baik, Pak Stefanus, sejauh ini sudah berapa persen kira-kira kesiapan kita untuk menyambut pergantian tahun, Pak? Sudah 99,9%. Oke, sudah ada sekitar 95,5%. Baik. Nah, untuk acara yang sendiri, Pak, nanti seperti apa nih, Pak? Jadi ini acara countdown ini ya di GWK ini menurut kami adalah acara terbesar untuk Bali karena kami mengharapkan nanti sampai 20.000 pengunjung yang akan membadati GWK untuk menikmatin serangkaian acara mulai dari hiburan artis-artis ini ya, band, kemudian DJ sampai ke pesta kembang api musical yang pertama dan terbesar di Bali nanti. Baik, untuk kesiapannya kalau kita lihat sudah hampir rampung nih Pak. Tentunya berbicara soal keamanan bagi pengunjung atau wisatawan yang akan menikmati pergantian tahun di sini seperti apa Pak? Ya, kami sangat siap ya, karena apa? Pada tanggal 15 November kemarin 2022, kami menggelar gala dinner untuk KTT G20. Dan di situ terlibat semua aparat dari pemerintah pusat ya, mulai dari TNI, Polri, untuk meninjau kesiapan akses terkait acara G20 kemarin. Dan pada saat acara G20 kemarin banyak sekali akses yang kita buat untuk memudahkan pengamanan baik dari masuk flow-nya dan keluarnya. Sehingga pada saat nanti tanggal 31 Desember ini kita mengadakan acara kembali untuk Bali Countdown, kami yakin pengamanan dari GWK bersama Polda Bali itu sudah sangat maksimal menggunakan akses-akses teraman dari G20. Seperti itu. Ada berapa personil Pak nanti akan dikerahkan atau sudah bekerja sama dengan Polda Bali sendiri seperti apa Pak sejauh ini? Ya, pengamanan terpadu kami ada di angka 550 personil. Itu gabungan dari Polda, kemudian dari desa ini ya, Ungasan, dan juga tim internal GWK sendiri. Baik, nanti kita bersama-sama menanti nih Pak pesta kembang api yang akan diadakan untuk pergantian tahun. Pak Stefanus, terima kasih atas waktunya. Dan itu saudara berbicara soal pergantian tahun, tentunya juga akan ada pesta kembang api yang akan diselenggarakan di GWK ini. Tentunya besok kami akan mengajak Anda seperti apa kemeriahan pergantian tahun baru di GWK ini. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan dari Bali, kawasan GWK, kembali ke studio Andin. Ya baik, M. Sawalnur melaporkan langsung dari Bali, di mana di Garuda Wisnu Kencana, dan sebelumnya ada Anggi Dija melaporkan langsung dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur mengatakan warga negara Indonesia yang masuk ke Malaysia sebagai wisatawan bisa ditolak masuk ke negara itu jika tidak memenuhi persyaratan. Salah satunya masuk dalam daftar hitam kebijakan Departemen Imigrasi Malaysia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan warga negara Indonesia (WNI) yang masuk ke Malaysia sebagai wisatawan bisa ditolak masuk ke negara jika tidak memenuhi persyaratan. Ada kebijakan Departemen Imigrasi Malaysia atau JIM yang bisa menolak pelaku perjalanan untuk masuk ke Malaysia. Mereka yang ditolak yakni pelaku perjalanan yang tidak memiliki bekal yang cukup, tidak memiliki bukti sah tentang akomodasi atau tempat tinggal selama di Malaysia, tidak memiliki tiket kembali ke negaranya bagi wisatawan, masuk dalam daftar hitam JIM, tidak memiliki asuransi kesehatan, dan tidak masuk melalui jalur transportasi resmi. KBRI menyatakan WNI yang tiba melalui pintu masuk resmi bandara atau pelabuhan dan tidak memenuhi syarat akan ditolak masuk ke Malaysia. Mereka akan segera dipulangkan ke Indonesia. Sedangkan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI yang sedang cuti ke Indonesia, mereka dapat kembali ke Malaysia asal memiliki izin yang masih berlaku. Jabatan Imigrasi Malaysia itu melakukan pengetatan orang-orang yang masuk ke Malaysia karena besarnya jumlah pekerja yang non-prosedural yang masuk ke Malaysia dengan motif sebagai wisatawan. Kalau memang mau berwisata ya dia harus menunjukkan tiket pulang pergi, menunjukkan kemampuan finansial, punya booking hotel dan lain-lain. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengimbau WNI yang akan melakukan perjalanan ke Malaysia untuk memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan. Saudara, sejumlah negara bersiap menyambut tahun baru 2023. Lalu untuk mengetahui suasana jelang akhir tahun di salah satu negara ASEAN, saat ini kita telah terhubung dengan Frederico Sinatria dari Filipina.
Frederico, di lokasi mana nanti masyarakat akan berkumpul untuk pergantian tahun? Baik, terima kasih Andin. Selamat siang saudara. Dari Filipina dapat kami informasikan bahwa memang ada beberapa titik begitu bagi masyarakat Filipina ataupun pelancong yang sudah tiba di Filipina untuk menghabiskan waktu liburan ataupun juga tentunya untuk pergantian perayaan Tahun Baru 2022-2023. Salah satunya adalah berada di Bonifacio Global City atau BGC, bahwa kota Taguig ini telah mengumumkan bahwa akan ada penutupan jalan begitu. Salah satunya adalah Jalan Fifth Avenue yang nantinya ini akan ada konser saudara, dan tentunya pemerintah tersebut juga pemerintah setempat juga sudah menginformasikan kepada masyarakat sekitar, baik para pelancong ataupun juga tentunya bagi masyarakat Filipina yang akan melakukan perayaan pergantian tahun baru pada esok hari begitu saudara, bahwa nantinya akan dipersilakan untuk siapapun bisa menyaksikan begitu atraksi kembang api yang sangat meriah. Di sisi lain juga saudara akan ada panggung musik yang nantinya akan diisi oleh artis-artis kenamaan, salah satunya yaitu ada Bambu, lalu juga ada Sarah Geronimo, lalu juga Morissette dan juga Ebenezer. Memang Bonifacio Global City ataupun BGC ini merupakan high street di mana tentunya bagi para pelancong dan juga wisatawan dan bahkan masyarakat Filipina ini menghabiskan waktu di tempat ini saudara, dan juga pemerintah setempat pun sudah merekayasa ataupun juga sudah menginformasikan untuk menghindari kepadatan lalu lintas dan juga agar kenyamanan pada saat tentunya ini menikmati pergantian tahun baru nanti. Ini tentunya disarankan untuk beralih ke Third Avenue dan juga Ninth Avenue untuk menghindari kepadatan. Untuk penutupan Fifth Avenue ini sudah dilakukan pada hari Kamis 29 Desember 2022 pukul 23.30 waktu Filipina, hingga tentunya penutupan ini ataupun penutupan Jalan Fifth Avenue ini hingga tanggal 1 Januari 2023 hingga pukul 16 sore waktu Filipina. Memang Manila ini menawarkan begitu tidak main-main untuk bagi para masyarakat Filipina dan juga bagi para pelancong yang akan menghabiskan waktu perayaan Tahun Baru di Manila, dikarenakan banyak sekali begitu tentunya atraksi kembang api, lalu juga pesta jalanan dan juga keluarga yang menghabiskan waktu di kota-kota yang berada di Filipina. Demikian informasi dari Filipina, kini kita kembali ke studio Andin. Ya baik, Frederico Sinatria melaporkan langsung dari Manila, Filipina. Terima kasih Iko, selamat bertugas kembali. Saudara, libur akhir tahun saatnya mencoba mencicipi hidangan atau kuliner dari berbagai daerah maupun mancanegara. Salah satunya di kota Hanoi, Vietnam yang terkenal dengan berbagai kuliner khas. Di antaranya adalah bunca. Bagaimana kelezatan bunca? Berikut liputan menarik dari reporter Herdina Suherdi dan kamerawan Agra Siregar dari Hanoi, Vietnam. Berkunjung ke Vietnam, gak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi atau mencoba makanan atau kuliner khas Vietnam. Selain pho, ada juga makanan Vietnam yang harus Anda coba, yaitu adalah bun ca. Bun ca ini semacam sup ikan yang isinya adalah bihun dan ikan goreng. Saya akan mencoba salah satu restoran bun ca di Old Quarter Hanoi yang selalu ramai dikunjungi baik oleh warga lokal maupun juga wisatawan. Yuk, mari ikuti saya. Bun ca adalah salah satu makanan khas Vietnam yang terkenal dan menjadi semakin populer sejak mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyantapnya dan menyebutnya sebagai makanan Vietnam favoritnya. Bun ca bisa dibilang sebagai makanan asli Hanoi karena pertama kali dibuat di kota ini. Meski makanan asli Hanoi, ada juga beberapa restoran di luar kota Hanoi yang menyajikannya. Namun banyak yang berpendapat bahwa bun ca terenak adalah yang dijual di kota Hanoi. Bun ca dikenal sebagai menu makan siang. Kedai bun ca biasanya buka dari menjelang waktu makan siang hingga pukul 3 sore. Nah, bun ca-nya sudah datang, tinggal kita mau coba seperti apa rasanya. Dia bihun dan sayur-sayuran, terus kemudian dimakan dengan ikan goreng seperti ini. Nah, saya mau coba kuahnya dulu. Enak pemirsa, seger. Apalagi dimakan saat dingin seperti sekarang.
Bunka terdiri dari ikan goreng yang disajikan di dalam mangkuk berkuah bersama dengan bihun, sayuran, dan potongan cabai serta bawang putih. Kuah bunka yang hangat juga berperan penting untuk membuat cita rasa bunka menjadi lebih lezat. Dibuat dari campuran saus ikan, vinegar, dan gula. Rasanya manis sekaligus asam. Bunka dijual dengan harga 60.000 hingga 90.000 Vietnam dong atau sekitar 35.000 hingga 45.000 rupiah per porsi. Karena sangat populer, bunka mudah ditemukan di mana saja di kota Hanoi, mulai dari restoran, kedai, hingga warung di pinggir jalan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, Kapolsek Gunung Megang AKP Nasarudin dicopot dari jabatannya setelah gudang BBM ilegal meledak dan menewaskan 3 pekerja di Muara Enim, Sumatera Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini kita telah terhubung dengan reporter Afifah Sari dari Sumatera Selatan. Afifah, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih ya Andin dan saudara, dapat kami laporkan langsung dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pasca terbakarnya gudang BBM ilegal yang ada di Kabupaten Muara Enim yang menewaskan 3 orang pekerja ini. Kapolsek Gunung Megang AKP Nasarudin ini memang langsung dicopot atau dinonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifan jabatan Kapolsek Gunung Megang ini dilakukan langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo usai gudang penyimpanan BBM ilegal yang ada di Dusun 3 Desa Cintakasih, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim ini terbakar dan juga meledak. Penonaktifan ini juga dilakukan oleh Kapolsek, Kapolda Sumsel, karena Kapolsek Gunung Megang ini dinilai kurang terhadap pengawasan sehingga insiden ini dapat terjadi. Dan penonaktifan ini juga, penonaktifan jabatan ini juga merupakan suatu bentuk ketegasan dari Kapolda Sumsel terhadap aparat kepolisian yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dan dapat kami laporkan juga Andin dan juga saudara, pasca insiden tersebut pemilik gudang penampungan BBM ilegal ini juga langsung menyerahkan diri ke Polres Muara Enim. Dan selain itu polisi juga sempat menyita beberapa barang ataupun benda, diantaranya ada 2 drum yang sudah terbakar, 2 kerangka tandon air, 1 mesin pompa air juga yang sudah terbakar, 1 selang sepanjang 0,5 meter, teko air, dan juga 2 mobil pickup yang sudah terbakar. Dan demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kami kembalikan ke studio Jakarta bersama Andin. Ya baik, Afifah Sari melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Masih dari Sumatera Selatan, saudara, gudang BBM ilegal di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim meledak. Akibatnya 3 orang pekerja tewas dan 2 unit kendaraan hangus terbakar di lokasi. Gudang minyak mentah olahan ilegal yang merupakan milik warga yang bernama Endang yang berada di Desa Cintakasih, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim terbakar dan menyebabkan 3 pekerja tewas. Akibat peristiwa itu, Kapolsek Gunung Megang AKP Nasarudin telah dicopot dari jabatannya karena dinilai kurang pengawasan. Sementara itu, Kapolres Enim AKBP Andi Supriyadi mengatakan gudang BBM ilegal ini sudah menjadi target operasi ilegal drilling. Namun pada saat melakukan operasi tidak nampak aktivitas dan telah ditutup. Peristiwa itu terjadi bermula dari adanya aktivitas bongkar muat BBM ilegal jenis Pertalite di lokasi tersebut. Berawal dari 1 unit mobil pick-up yang mengangkut BBM ilegal dari kawasan Musi, Banyu Asin, melakukan pembongkaran muat menggunakan pompa air. Saat proses berlangsung, tiba-tiba muncul percikan api yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik dan langsung menyambar ke tangki BBM. Dari pantauan, api langsung membesar dan menghanguskan semua benda yang ada di gudang dan menyebabkan 3 orang pekerja tewas.
Saudara, meski tanggap darurat pasca gempa Cianjur tidak diperpanjang, pemerintah dan sejumlah komunitas masih terus melakukan penggalangan dana untuk menyalurkan bantuan bagi korban gempa Cianjur. Sebelumnya, Mensos Tri Risma hari ini menuturkan bantuan tetap terus dibutuhkan warga Cianjur hingga penanganan untuk pemulihan dilakukan yang membutuhkan waktu tidak sedikit. Gempa Cianjur beberapa waktu lalu mengakibatkan sejumlah warga kehilangan tempat tinggal. Bantuan terus dilakukan pemerintah dan sejumlah komunitas untuk meringankan beban para korban terdampak hingga saat ini. Seperti yang dilakukan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro di Jakarta. IKA Undip DKI Jakarta melakukan penggalangan dana dan menyalurkan bantuan bagi para korban terdampak yang secara simbolis diserahkan di Kampung Pada Arum, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang yang merupakan lokasi terdampak paling parah. Bantuan itu diantaranya sembako, tenda, dan tenaga kesehatan, serta uang tunai. Jadi tadi saya sudah sampaikan dalam semacam pidato gitu ya. Intinya bahwa saya ingin berbagi. Kami, teman-teman di DPDK itu ingin berbagi. Kami tahu bahwa kondisi masyarakat terdampak ini kasihan juga. Dia merasakan begitu susahnya. Air pun susah, tempat tinggal susah. Oleh karena itu kami prihatin dan untuk itu kami berbagi, tentu sebatas kemampuan yang ada. Harapannya tentu walaupun tidak semua dapat terpenuhi, kami ingin meringankan beban yang selama ini mereka derita. Itu intinya sebenarnya. Mewakili korban terdampak, tokoh masyarakat setempat Deden Aceng Toha menyambut baik bantuan yang diberikan dan mengucap syukur karena masyarakat dari sejumlah wilayah Indonesia memberikan bantuan bagi warga Cianjur. Kami sebagai warga masyarakat Kampung Pada Arum yang terdampak bencana sangat berterima kasih dan sangat berbahagia sekali. Sungguh bagi kami merupakan satu anugerah yang sangat luar biasa. Dan ya, kami tidak bisa berkata apa-apa ya, saking bahagianya. Yang jelas apapun sumbangan dari para relawan sangat berarti. Sungguh Pak, jangankan materinya, tatapan mata relawan aja bagi kami sudah berarti Pak. Pemberian bantuan ini merupakan yang ketiga kalinya sebagai bentuk kepedulian kepada sesama anak bangsa. Dan saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Januari, jalan sambil tugas kan bisa. Apalagi sehotel sama Ardan. Excuse me? Bentar. Kita diskusi dan meeting ini harus berjalan dengan tertib. Hey, Januari, Tiara, kamu di sini? Kemarin mau kemana? Kamu harus pulang bulan Desember ini. Kamu boleh pulang. Kamu pikir ini rumah singgah? Saksikan Januari di bulan Desember, Jumat 30 Desember 2022. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Memulai awal tahun 2023 dengan lantunan doa dan harapan dari 6 pemuka agama diselingi penampilan spesial dari band Ungu. Bersama pembawa acara Genda Ahmad dan Aliza Putri. Bersama Merawat Negeri. Jumat 30 Desember 2022 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 162 kasus pelanggaran di bidang pasar modal Indonesia. Secara rinci 54 kasus selesai pemeriksaan dan 108 dalam proses pemeriksaan. Rekan-rekan media yang berbahagia. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK Yunita Linda Sari menyebut kasus pelanggaran di bidang pasar modal sebanyak 9 kasus lembaga efek, 28 kasus transaksi dan perdagangan saham. Sedangkan 29 kasus pengelolaan investasi dan BK, 33 kasus lembaga profesi dan penunjang pasar modal, serta 63 kasus emiten dan perusahaan publik. Selain itu pada 2022 juga diberikan 1057
7 sanksi administratif yang telah ditetapkan OJK dan 19 perintah tertulis untuk melakukan tindakan tertentu. Yunita Lindasari mengatakan OJK telah melakukan 217 tindakan pengawasan selama 2022. Implementasi pengawasan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan teknis dan pemeriksaan kepatuhan kepada seluruh pelaku industri pasar modal. Di sisi lain, Yunita mengklaim OJK terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Ada 202 kegiatan sosialisasi terkait pengetahuan dan kebijakan pasar modal, 16 sosialisasi terkait sistem informasi, serta 5 sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu di 5 wilayah. Inisiatif immediate action nanti mungkin. Saudara Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menyampaikan aktivitas pasar modal sepanjang tahun 2022 tumbuh secara positif. Hal ini tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan telah mencapai level 6.850.52 pada tanggal 28 Desember 2022. Direksi SRO dan rekan-rekan media. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengatakan sepanjang tahun 2022, meskipun dihadapkan oleh sejumlah tantangan global, pasar modal Indonesia berhasil menorehkan beberapa pencapaian yang positif. Hal ini tercermin mulai dari pertumbuhan indeks saham hingga jumlah investor pasar modal. Dirut BI mencatat, minat perusahaan untuk memobilisasi dana jangka panjang melalui pasar modal masih terus meningkat di tahun 2022. Berdasarkan data hingga 28 Desember 2022, telah terdapat 59 perusahaan tercatat yang melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di PT BEI. Dengan demikian, sebanyak 825 perusahaan telah mencatatkan saham di BEI. Sementara struktur perdagangan saham di bursa saat ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan 5 tahun lalu. Sebagaimana diketahui, komposisi investor asing dalam transaksi saat ini tersisa 30%, sementara investor lokal berkontribusi 70%. Bursa Efek Indonesia memperkirakan transaksi di pasar modal masih akan ramai di 2023. Optimisme ini berangkat dari performa sepanjang 2022. Sebagai penutup, menyambut apa yang... Saudara, dunia sepak bola berduka. Salah satu legenda besar sepak bola, Edson Arantes do Nascimento atau yang dikenal sebagai Pele, wafat di usianya ke-82 pada Jumat dini hari. Pele banyak meninggalkan warisan di bidang sepak bola. Dunia sepak bola kembali kehilangan legenda. Edson Arantes do Nascimento atau yang lebih dikenal sebagai Pele wafat pada usianya ke-82 tahun Jumat dini hari tadi. Pele yang dijuluki King atau Sang Raja Sepak Bola sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Albert Einstein, Sao Paulo, Brasil sejak November lalu. Pele menjadi legenda dalam sepak bola karena banyak meninggalkan warisan yang sampai saat ini bahkan belum terpecahkan oleh pesepak bola manapun. Salah satu rekor Pele yang belum terpecahkan adalah jumlah gelar Piala Dunia terbanyak. Pele mempersembahkan 3 gelar Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 1958, 1962, dan 1970. Dari 4 kali keikutsertaan di Piala Dunia, yaitu 1958, 1962, 1966, dan 1970. Brasil hanya gagal juara di tahun 1966 setelah gagal melewati fase grup. Rekor 3 kali juara dunia milik Pele sangat sulit dipatahkan. Pemain muda seperti Kylian Mbappe maupun Julian Alvarez juga kemungkinan besar sulit mematahkan rekor itu. Nah, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Siang TVRI hari ini. Saya Leni Hadiawati dan saya Andin Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.